A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita kembali lagi ke flashback ya. Maksudnya kembali ke cerita Om En Sumburung ya. Yang kali ini adalah pertemuan Panglima Den dan Niwi. Oke? Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku berjanji, Wi, aku tidak akan mengkhianatimu dan rencanaku. Setelah kepulangan kita nanti, aku ingin menikahimu. Bisik Panglima Den. Niwi melepaskan pelukan itu. Kenapa kau menangis, Wi? Apakah ucapanku tadi sudah melukai perasaanmu? Tanya Den merasa bersalah. Bukan kau yang salah. Ini kesalahanku. Sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting darimu, ujar Niwi seraya menyapu air matanya. Tentang apa? Apa kau akan menikah dengan lelaki lain? Katakan, Wi, ujar Panglima Den. Niwi semakin terisak. Panglima Den, maaf jika kami ikut campur dengan urusan kalian. Tapi sebenarnya ada larangan oleh Raja Rumbun tentang seorang panglima kerajaannya yang tidak boleh menikah ataupun menjalin cinta. Karena Raja Rumbun menganggap kalau cintanya akan mengganggu tugas-tugas seorang panglima, ujar salah seorang teman Niwi. Peraturan bodoh macam apa itu? Di kerajaan macan hitam sama sekali tidak ada peraturan gila seperti itu, ujar Panglima dengan kesal. Wi, kalau kau bersedia menikah denganku, aku akan membawamu pergi, Wi. Kita akan hidup bahagia jauh dari kerajaan, dan aku rela melepaskan gelar Panglima demi kamu, Wi. Apa kau juga sama sepertiku, Wi? Tanya Panglima Den seraya menatap Niwi yang tertunduk. Maafkan aku tidak bisa semudah itu meninggalkan Raja Rumbun. Kau tahu siapa aku, bukan? Aku tidak akan hidup andai Raja Rumbun tidak membawa aku ke istana dan merawatku seperti anaknya sendiri, isak Niwi. Lalu kau anggap aku selama ini apa? Tanya Den terduduk. Aku mencintaimu sebagai kekasihku, tapi aku pun tidak bisa meninggalkan Raja Rumbun yang sudah membesarkan aku. Aku harap kau bisa mengerti. Hingga saatnya tiba nanti, aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Raja Rumbun, ucap Niwi membelai bahu Den. Sampai kapan aku menunggu, Wi? Ucap Panglima Den menggenggam tangan Niwi. Kalau memang kau sudah tak sabar ingin menikah, aku rela jika kau menikahi wanita lain. Aku akan mundur, ucap Niwi bergetar seraya melepaskan genggaman tangan Den dan berjalan menyusul teman-temannya. Wi, aku bersumpah tidak akan pernah menikah jika tidak menikah denganmu. Panglima Den bersumpah. Aku akan sabar menunggumu, Wi, asal kau jangan pernah meninggalkan aku. Entah apa yang terjadi padaku jika kau meninggalkan aku, Wi, ujar Panglima Den seraya meraih tubuh Niwi dan memeluknya. Terima kasih, kau sudah mau mengerti dengan keadaanku, ucap Niwi dalam pelukan Den. Apapun itu akan aku lakukan asalkan aku tetap bisa menjadi kekasihmu. Aku tidak akan sanggup berpisah denganmu, Wi, bisik Panglima Den seraya meneteskan air matanya. Kau jangan membuatku besar kepala, ucap Niwi tersenyum. Aku bersungguh-sungguh, Wi, ujar Den membelai pipi Niwi. Sampai kapan kalian berdua di situ? Ayo kita teruskan perjalanan, teriak salah seorang teman Niwi. Panglima Den dan Niwi saling berpandangan dan tersenyum. Lalu Den menggendong Niwi dan membawanya berlari menyusul teman-teman Niwi. Teman-teman Niwi tersenyum melihat kebahagiaan Niwi. Sudah sampai, sekarang turunkan aku, ucap Niwi tersenyum. Baiklah kekasihku, jawab Den lembut seraya menurunkan Niwi. Mereka kembali melewati desa-desa kecil. Gadis-gadis yang sedang duduk bersantai tersenyum-senyum ke arah Den. Namun Panglima Den hanya menoleh saat tidak membalas senyuman-senyuman manis dari para gadis di desa itu. Tampan sekali, begitulah ujar para gadis yang mereka temui.
Nanti kalau ada laki-laki yang menyapaku, akan ku ajak berkenalan mereka, ujar Niwi Kerpus. Lakukan saja, kalau kamu inginkan mereka ku ajar, sahut Panglima Dehan. Panglima, tak akan ada laki-laki yang berani menyapa atau tersenyum pada kekasihmu itu. Kau lihat saja wajahnya, selalu cemberut begitu. Ujar salah seorang teman Niwi yang disambut tawa oleh yang lainnya. Mungkin inilah alasan kenapa kekasihku ini tidak mengizinkan aku ikut bersamanya. Ternyata kesayanganku ini mudah cemburu, ujar Dehen menggoda Niwi. Karena Wi tahu kau memang sangat tampan Panglima, makanya dia seperti itu, sahut teman Niwi. Siapa bilang dia tampan? Jelek begitu, cetus Niwi. Dan kalau aku jelek, lalu kenapa kau cemburu bila ada perempuan yang menyapaku? Ujar Panglima Dehen. Karena aku mencintaimu, ujar Niwi seraya mencubit perut Dehen. Bisakah kau menggantikan cubitanmu itu dengan sebuah ciuman? Goda Dehen seraya mengelus bekas cubitan Niwi. Terus saja menggoda aku, biar nanti kalau aku sudah marah, tidak segan-segan menendangmu, ujar Niwi. Akan kupeluk kamu kalau berani menendangku, jawab Panglima Dehen seraya mengelus rambut Niwi. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara perempuan. Tidak usah merayu perempuan yang kasar seperti itu, ujar suara perempuan itu. Niwi menoleh ke arah suara itu. Terlihat beberapa orang perempuan berpakaian hitam berdiri tepat di belakang Dehen. Teman-teman Niwi bergegas mendekati perempuan-perempuan itu. Jangan ikut campur kalau tidak tahu masalahnya, ujar salah satu teman Niwi dengan lantang. Hahaha, aku tidak ikut campur. Hanya saja aku kasihan dengan pemuda setampan dan selembut dia ini harus dikasari oleh perempuan murahan itu, ujar perempuan itu lagi. Bangsat, berani sekali kau menyebut kekasihku seperti itu, bentak Panglima Dehen marah. Berani sekali kau membentakku. Apa kau tidak tahu kau sekarang sedang berada di wilayah siapa? Ujar perempuan itu kesal. Dimanapun aku berada, aku tidak peduli. Jika ada yang menghina kekasihku, siapapun itu akan kubunuh, jawab Panglima Dehen bermaksud menyerang perempuan itu. Namun tangannya ditarik keras oleh Niwi. Mereka benar, aku terlalu kasar padamu. Biarkan saja mereka menyebutku seperti itu. Itu memang benar adanya, ujar Niwi seraya menarik tangan Panglima Dehen menjauhi kelompok perempuan itu. Wi, aku tidak rela mereka menghinamu seperti itu. Mereka harus diberi pelajaran, ucap Dehen melepaskan pegangan Niwi. Jangan, aku mohon, ucap Niwi seraya memeluk Dehen. Panglima Dehen menarik nafas panjang lalu mengangguk. Niwi menatapnya dan tersenyum. Perempuan-perempuan itu sangat marah melihat hal itu. Mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Wi, inilah salah satu alasan kenapa aku sangat mencintaimu. Aku saja mendengar ucapan mereka tadi sangat tersinggung, tapi kau malah menghalangiku untuk membungkam mulut-mulut setan itu, ujar Panglima Dehen seraya memeluk Niwi. Sudahlah, lupakan saja. Maafkan aku yang sudah kasar padamu, ujar Niwi lembut. Sekasar apapun kamu, aku tidak akan pernah bisa marah padamu. Karena kau adalah satu-satunya gadis yang membuatku hampir gila jika lama tidak bertemu denganmu. Siang dan malam selalu memikirkanmu. Sampai-sampai ramuan keperkasaan Raja Tampo tertukar dengan ramuan luka dalam. Itu karena semua yang aku pegang selalu terlihat seperti wajahmu, bisik Dehen. Aku benar-benar gila karenamu, Wi, ujar Dehen lagi. Itu memang karena ketelodoranmu saja. Jangan menyalahkan aku, jawab Niwi tertawa. Wi, kau selalu menganggap apa yang aku ucapkan seperti lelucon. Apa kau tidak tahu kalau aku serius? Ujar Dehen kesal. Aku suka melihat kau kesal seperti itu. Wajahmu semakin tampan, ujar Niwi mencubit hidung Dehen. Kau selalu membuatku bahagia, Wi. Berbeda dengan Kayat, ucap Panglima Dehen seraya memalingkan wajahnya. Kayat? Siapa itu? Tanya Niwi seraya berdiri tepat di depan Dehen. Panglima Dehen menunduk. Siapa Kayat? Tanya Niwi sembari memegang wajah Panglima Dehen. Ibuku, jawab Dehen singkat. Ibumu? Ah, kau sudah membohongiku. Bukankah kau pernah memberitahu nama orang tuamu? Lalu sekarang ibumu yang mana lagi? Ibu untuk anak-anakmu kan? Ujar Niwi marah. Wi, jangan marah. Aku tidak bermaksud mengingat dia lagi, ujar Panglima Dehen akhirnya. Kau membohongiku. Semua ucapanmu selama ini semuanya bohong. Aku tidak menyangka kau tega mengkhianatiku, kecam Niwi. Dia masa laluku, Wi. Dia bukan siapa-siapaku lagi. Percayalah, Wi. Aku tidak pernah membohongimu selama ini.
Aku hanya tidak ingin menyebut dia lagi, ujar Dehan memeluk Niwi. Kau sudah menyebutnya. Setelah bertahun-tahun lamanya aku menjadi kekasihmu, baru kali ini aku tahu kalau kau memiliki kekasih sebelum aku. Dan sekarang kau menyebut namanya. Karena kau merindukannya, bukan? Aku bodoh. Aku bodoh sudah percaya padamu, teriak Niwi. Bangsat, kenapa aku harus menyebut nama makhluk itu tadi? Teriak Panglima Dehan menampar wajahnya sendiri. Ya, aku memang bangsat, dan kalau kau ingin menamparku silahkan, isak Niwi seraya mencakar wajahnya sendiri. Wi, teriak teman-teman Niwi. Kalian diam, ini kesalahanku, sudah merusak hubungan mereka, ujar Niwi. Wi, aku mohon jangan menyakiti dirimu sendiri, Wi. Aku salah sudah tidak jujur tentang masa laluku padamu. Aku salah, Wi. Aku mohon, Wi, jangan seperti ini. Kalau kau begini, aku pun akan merusak wajahku, Wi, ujar Panglima Dehan. Niwi berlari. Dehan berusaha mengejar Niwi. Dan setelah beberapa saat kemudian, dia melihat Niwi sedang duduk di bawah pohon. Wi, maafkan aku, Wi. Ini semua salahku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Kayat itu anak pelayan di istana raja. Awalnya dia pernah mengatakan perasaannya padaku. Tapi aku tidak menghiraukannya. Karena aku benar-benar tidak menyukai dia. Namun setelah berkali-kali aku mengasuhkannya, tiba-tiba dia berubah menjadi gila. Bahkan dia pernah hampir mati karena meminum ramuan-ramuan beracun dan mengancam akan terus berbuat seperti itu jika aku tetap menolak menjadi kekasihnya. Dan kau tahu Raja Tampoh menyuruhku menuruti kemauannya untuk sementara. Gara-gara cinta. Dan yang lebih parahnya lagi, saat aku sudah menjadi kekasihnya, dia malah mengkhianatiku dengan lelaki lain. Sebenarnya aku tidak masalah, tapi dia sudah merusak nama baikku di depan semua orang. Bahwa aku sudah membuatnya hamil. Saat itu aku masih terlalu muda. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia maksud. Dan setelah aku ceritakan pada Raja Tampoh, Raja Tampoh langsung mengusir dia dan ibunya. Dan kisah itu berakhir. Bahkan sampai sekarang aku masih dendam pada makhluk itu. Dia berbeda denganmu, Wi. Kau begitu baik dan tulus padaku. Aku pun sangat menyayangimu, ujar Panglima Dehan seraya memeluk Niwi yang menangis terisak. Apakah semua yang kau ceritakan itu benar? Tanya Niwi. Kalau kau tidak percaya, kalau kau tidak mempercayainya nanti setelah kita pulang, kita langsung ke tempat Raja Tampoh. Dan kau bisa menanyakan tentang hal itu pada semua orang yang berada di sana. Mereka semua tahu, Wi. Dan aku tidak pernah membohongimu. Kau satu-satunya perempuan yang membuatku jatuh cinta. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau yang terbaik, Wi, ucap Dehan menatap Wi. Aku harap semua ceritamu itu benar, ucap Niwi seraya membalas pelukannya. Walaupun kita selalu bertengkar, Wi, namun aku tidak pernah benar-benar marah padamu. Dan setiap kali kau menyakiti tubuhku, aku akan diam. Tidak akan pernah membalasnya, Wi, ujar Dehan lagi. Kau terlalu baik, maafkan aku yang sudah marah-marah padamu. Padahal kau pun hanya korban, ujar Niwi memeluk Dehan dengan erat. Tidak usah dipikirkan. Bagaimana lukamu, Wi? Tanya Dehan. Sudah sembuh, jawab Niwi seraya tertawa kecil. Dua kekasih yang aneh ini sudah berbaikan lagi ternyata. Padahal aku sudah berharap bisa menjadi kekasih Dehan. Hahaha. Celoteh seorang teman Niwi seraya tertawa menggoda Niwi. Jangan dengarkan teman-temanmu itu. Mereka sudah mulai gila, ejek Dehan seraya melemparkan batu ke arah teman-teman Niwi. Hush, pergi kalian pengganggu, ujar Dehan seolah-olah mengusir hama pengganggu. Teman-teman Niwi berlarian sambil tertawa. Teman-temanmu terlihat bahagia melihat kebahagiaanmu,
ucap Dehan tersenyum. Niwi hanya tersenyum. Wi, jangan pernah permainkan perasaanku. Karena aku sangat mencintaimu. Dan aku bersumpah akan selalu menjadi pelindung untukmu. Tak akan pernah aku biarkan orang lain menyakitimu, termasuk diriku sendiri, ucap Dehan bersungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah mempermainkanmu, bisik Niwi lembut. Dehan tersenyum lembut seraya menatap Niwi. Berhari-hari telah berlalu. Tugas-tugas yang diberikan oleh Raja Rumbun pun sudah diselesaikan dengan baik oleh Niwi dan 6 temannya, juga dibantu oleh Panglima Dehan. Panglima Dehan dan Niwi saling berpegangan tangan. Wi, aku ingin selamanya seperti ini, selalu bersamamu. Melihat senyumanmu, aku ingin segera menikah denganmu, ucap Panglima Dehan. Dehan, ujar Niwi seraya menatap Panglima Dehan. Maksudku, aku akan menikahimu kalau kau sudah benar-benar siap, ujar Panglima Dehan tersenyum seraya mencubit hidung Niwi. Entah kenapa aku merasa takut berpisah denganmu. Aku merasa kehilangan jika kau pulang. Aku takut kau akan kembali berhubungan dengan mantan kekasihmu itu, ujar Niwi sendu. Kalau begitu, aku tidak akan pulang, Wi. Aku akan terus bersamamu, jawab Dehan lembut. Jangan, kau sudah lama meninggalkan istana. Raja Tamo pasti mencarimu, ujar Niwi menunduk. Wi, aku tidak akan pergi meninggalkanmu, apalagi pikiranmu sedang tidak karuan seperti ini, ujar Panglima Dehan seraya membelai pipi Niwi. Aku percaya padamu, kesetiaanmu, kasih sayangmu padaku begitu tulus, dan kau tak akan mungkin mengkhianati aku. Kembalilah ke istana macan hitam. Aku tidak apa-apa, ucap Niwi tersenyum seraya memegang tangan Dehan. Itu pasti, Wi. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, ujar Dehan. Niwi tersenyum. Tapi sekarang aku ingin meminta sesuatu, ucap Niwi. Apa itu, Wi? Katakanlah. Kalau aku mampu untuk memenuhinya, aku pasti akan mencarinya, ujar Panglima Dehan lembut. Aku ingin anggrek di tebing itu, ucap Niwi seraya tersenyum lebar. Kau kan tahu aku, Wi. Aku takut memanjat tebing setinggi itu, ujar Panglima Dehan. Lesu. Lagi pula aku hanya bercanda. Sebenarnya aku ingin bersamamu sebentar lagi sebelum kita pulang ke tempat masing-masing, ujar Niwi. Wi, aku akan selalu ada untukmu. Bahkan aku rela berlari sejauh jarak yang memisahkan kita hanya untuk bertemu kau setiap hari. Sekarang ini dan selamanya, kekuatanku yang sesungguhnya adalah dirimu, Wi. Entah bagaimana jika kau meninggalkanku, ujar Dehan menatap wajah Niwi, matanya berkaca-kaca. Wi, berjanjilah untuk selalu bersamaku. Jangan pernah meninggalkanku, bisik Dehan seraya memeluk Niwi erat. Aku bahagia sekali mendapatkan seorang kekasih sepertimu. Aku bersumpah, kau adalah satu-satunya lelaki yang akan kucintai selamanya, ujar Niwi memeluk Dehan. Aku pun begitu, Wi. Tidak ada alasan bagiku untuk mengkhianatimu, ucap Panglima Dehan. Niwi tersenyum bahagia. Wi, andai nanti kau dan aku sudah mendapat izin untuk menikah, apa yang kau inginkan selanjutnya? Tanya Dehan membelai rambut Niwi. Aku berharap setelah itu kau dan aku akan bersama selamanya, memiliki anak dan cucu, jawab Niwi tertawa kecil. Kalau kau apa yang kau inginkan selanjutnya? Tanya Niwi seraya menatap wajah Dehan. Kita tinggal di sebuah rumah kecil buatanku sendiri. Di sini, di tempat ini, tempat pertama kali aku mengungkapkan perasaanku padamu. Dan di sini akan kubuat tempat bermain anak-anak kita. Dan di sana itu akan menjadi tempat kita bersantai, ujar Dehan tersenyum. Kamu bayangkan sampai sejauh itu. Memangnya kau ingin mempunyai anak berapa? Ujar Niwi. Banyak. Perempuan atau laki-laki tidak masalah. Yang penting mereka nanti sehat dan kuat, ujar Panglima Dehan tersenyum. Juga mempunyai sifat-sifat luhur seperti ibunya, tapi tidak untuk sifat usil ibunya. Ujar Panglima Dehan tertawa. Niwi menatap Dehan kesal. Niwi mencubit tubuh Dehan.
Aduh. Meringis Dean disertai tawanya. Lalu dengan sigap Panglima Dean menangkap tangan Niwi dan memeluk kekasihnya itu. Semoga saja impian kita akan terlaksana, ujar Dean memeluk Niwi. Aku akan sangat merindukanmu, isak Niwi. Kenapa kau menangis? Bukankah nanti kita akan bertemu lagi? Besok aku pasti akan menemuimu di tempat ini lagi, ujar Dean menyapu air mata Niwi. Jangan besok. Aku tidak ingin kau sakit hanya karena memaksakan dirimu untuk menemuiku, ujar Niwi seraya mengelus tangan kekasihnya itulah. Kau mengkhawatirkan aku? Tanya Dean. Pertanyaan apa itu? Kau adalah kekasihku, sudah pasti aku mengkhawatirkanmu, ujar Niwi kesal. Tawa Dean berderai. Apalagi kalau kau bertemu dengan gadis-gadis lain. Aku yakin semua gadis yang berpapasan denganmu pasti jatuh hati padamu. Dan kau tahu, aku tidak suka itu, ujar Niwi kesal. Tapi aku tidak pernah menggubrisnya. Aku selalu bersikap acuh terhadap perempuan-perempuan. Bahkan mereka tak akan dapat melihat senyumanku kalau kau tidak mengizinkan mereka melihat senyumku, ujar Dean lembut. Tetap saja, perasaanku tidak enak, jawab Niwi. Itu wajar, tandanya kau memang mencintaiku, ucap Dean hendak mencium Niwi. Namun Niwi menghindar. Ayo kita pulang, ajak Niwi. Panglima Dean tersenyum. Selama ini kau bersedia aku peluk, tapi tidak sekalipun kau perbolehkan aku mencium bibirmu. Kenapa? Tanya Dean menantang Niwi. Kau sendiri pun tahu jawabannya, ujar Niwi. Agama? Ya, tanya Dean. Kau pernah memakan manusia? Ujar Niwi mengira pertanyaan Dean. Jadi itu sebabnya. Aku bersumpah tidak akan pernah memakan manusia lagi. Niwi emang kuat ya agamanya. Lagi pula itu aku akan melakukan karena terpaksa. Dan itu hanya terjadi sekali seumur hidupku, ujar Dean lembut. Itu salah satunya, ucap Niwi. Lalu apa lagi? Tanya Dean. Kau akan tahu nanti. Ya kan, Dean nanti bersyahadat untuk menikahi Niwi yang udah Mimin bawain di kemarin-kemarin itu. Kau akan tahu nanti, ujar Niwi menatap wajah tampan kekasihnya itu. Wi, aku minta maaf, ucap Dean. Untuk apa? Tanya Niwi. Soal manusia, ujar Dean tertunduk. Niwi tersenyum dan memeluk Dean. Jangan meminta maaf padaku, karena kesalahanmu bukan padaku, dan aku harap kau tidak akan mengulanginya lagi, bisik Niwi lembut. Tidak akan, Wi, aku berjanji, ujar Dean. Aku pulang dulu. 3 hari lagi temui aku di sini, ujar Niwi seraya melepaskan pelukannya. 3 hari kemudian, saat hendak berangkat ke tempat biasa mereka bertemu, Niwi mendapatkan tugas dan mau tak mau dia terpaksa berangkat menyelesaikan tugas itu. Sementara Dean menunggunya di tempat biasa mereka bertemu itu. Sekian lama menunggu, akhirnya salah seorang teman Niwi menemuinya secara sembunyi-sembunyi dan mengatakan kalau Niwi tiba-tiba mendapat tugas yang harus diselesaikan hari itu juga. Panglima Dean menarik nafas panjang, lalu dengan wajah lesu dia mengajak pengawalnya untuk pulang. Dan baru beberapa saat melangkah, mereka melihat rombongan prajurit kerajaan Macan Putih. Namun Panglima Dean tidak memperhatikan para prajurit itu. Panglima Dean terlalu merindukan Niwi. Bahkan untuk berbicara saja Panglima Dean enggan. Dan ternyata rombongan itu adalah rombongan Putri Lawinai. Untuk teman-teman yang penasaran untuk ceritanya, nanti insya Allah admin akan bawakan Asmara Menuju Petaka. Itu lanjutannya ya. Selesai. Namanya juga mempublikasikan kisah nyata hidup seseorang. Pastinya ya ceritanya nggak sempurna ceritanya. Satu cerita aja lama minta ampun kan. Oke? Dan admin berterima kasih banget nih sama Om Ras udah mau menceritakan tentang Panglima Dean dan Niwi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.